bahwa bekas jeratan di bagian depan leher Tangmonida ini kemungkinan adalah bekas jeratan seperti dia ditenggelamkan, kemudian diangkat, ditenggelamkan, diangkat seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian semua? Aku harap kalian dalam kondisi yang selalu sehat, selalu bersemangat, dan jangan lupa untuk selalu jaga kondisi supaya kita terhindar dari wabah Omikron. Nah, buat kalian yang baru di video aku atau di channel aku ini, selamat datang. Nama aku Anggia Laras Putri. Di video-video aku membahas berbagai macam kasus kriminal, kasus misteri, kasus horor, pokoknya semua kasus yang seru-seru supaya bisa mengisi waktu luang kalian dan juga menambah wawasan kalian. Di video kali ini aku bakal membahas lagi nih guys tentang updatean kasus kematian artis cantik Thailand yang bernama Tangmonida. Kenapa sih aku update terus? Karena memang aku ngikutin banget berita-berita dan juga info-infonya. Karena ini menurut aku menarik banget dan aku juga gregetan banget guys karena kasus kematian artis cantik Tangmonida ini menurut aku bukan sebuah kecelakaan tapi sebuah pembunuhan, dan ini tuh bukti-buktinya semakin banyak guys. Dan di video kali ini aku bakal membahas berbagai macam updatean terbaru, termasuk kekaguman aku terhadap Dr. Pontrip yang menurut aku dia juga memakai berbagai macam strategi supaya kasus ini tuh tidak ditutup dan tetap dilakukan penyelidikan guys. Nah, nggak usah berlama-lama lagi, kita langsung masuk aja ke ceritanya. Check it out. Updatean yang pertama itu yaitu dugaan penganiayaan dan juga penyiksaan yang dilakukan oleh seseorang sebelum Tangmonida ini meninggal guys. Jadi seperti yang kalian tahu, ketika jasad atau tubuh dari Tangmonida ini ditemukan, itu kan terlihat sekali banyak terdapat memar-memar, ada luka di bagian paha, kemudian ada luka di bagian leher dari Tangmonida, dan ini diindikasikan bahwa sebelum Tangmonida ini meninggal, Tangmonida ini mengalami kekerasan dan juga penganiayaan guys. Jadi alhamdulillahnya nih guys ya, kasus Tangmonida ini masih di-extend dan tidak ditutup. Kalau tidak ditutup kan akhirnya kasus dari Tangmonida ini akan terus berlanjut dan juga diungkap apa yang sebenarnya terjadi dan siapa di balik dari kematian Tangmonida ini guys. Dan selanjutnya adalah hasil otopsi yang kedua ini keluar guys. Jadi hasil otopsi yang dilakukan oleh Dr. Pontrip memang tidak semuanya dikeluarkan kepada media. Mungkin ini menjadi senjata atau rahasia supaya bisa menjerat dari tersangka atau pelaku-pelaku guys. Jadi menurut Dr. Pontrip ada indikasi terjadi kekerasan seksual itu ditemukan di bagian vital dari Tangmonida guys. Jadi kalau di sini sih memang tidak dijelaskan secara rinci bagaimana, tetapi yang jelas terjadi seperti kekerasan seksual itu ditemukan di bagian organ vital si Tangmonida ini guys. Dokter Pontrip itu juga berterima kasih kepada semua pihak yang membantu, dan Dokter Pontrip ini menurut aku sih pintar banget. Kenapa? Karena dia mempunyai strategi untuk menghadapi orang-orang yang memiliki power yang kuat dan juga uang yang banyak ya guys ya. Seperti yang kalian tahu, kalau misalkan orang-orang yang memiliki power, memiliki posisi dan juga memiliki uang yang banyak, segala sesuatunya itu kan bisa dibeli guys. Tapi menurut aku Dokter Pontrip ini pintar banget. Dari informasi yang aku kutip dari Anjas yang ada di Thailand, menurut aku dan menurut Anjas juga bahwa Dokter Pontrip ini pintar banget untuk supaya kasus dari kematian Tangmonida ini tidak ditutup dengan menggunakan people voice guys. Jadi people voice itu maksudnya adalah kekuatan dari para netizen guys. Jadi nggak cuma masyarakat Thailand tetapi masyarakat di Asia dan masyarakat di seluruh dunia yang dengan intens melihat dan juga mengikuti kasus-kasus ini dan juga mendesak agar kasus ini tuh cepat diselesaikan guys. Karena seperti yang kalian tahu ya, bahwa kasus kematian dari Tangmonida ini kan tidak lagi menjadi isu lokal di negara Thailand saja, tapi sudah menjadi isu internasional juga guys. Jadi Dokter Pontrip ini memang menurut aku memang dia sangat vokal sekali menyampaikan kepada media bahwa indikasinya si Tangmonida ini meninggal bukan karena kecelakaan tetapi ada penganiayaan dan juga ada kekerasan guys. Dan dengan beraninya Dokter Pontrip bersikap secara netral dan juga gentleman menurut aku ya, bahwa dia ingin melakukan tugasnya dengan benar tanpa ada pihak-pihak yang ingin mencampuri, walaupun dia banyak mendapatkan teror guys. Tapi menurut aku Dokter Pontrip ini luar biasa banget karena dia juga menviralkan dan terus menerus dia itu berhubungan dengan media massa supaya kasus dari Tangmonida ini tidak ditutup dan supaya masyarakat itu terus menerus memperhatikan dan juga mengikuti dari kasus ini. Jadi yang namanya kekuatan seseorang yang memiliki posisi dan power dan juga uang itu bisa kalah dengan kekuatan people voice guys. Jadi dari hasil otopsi yang dilakukan oleh Dr. Pontrip ada beberapa hal yang di-share ke media, yaitu yang pertama kan ada bekas jeratan tuh di leher bagian depan dari Tangmonida. Tetapi guys, di bagian belakang leher dari Tangmonida ini tidak ditemukan bekas dari jeratan guys. Jadi ini menurut aku dimungkinkan ya. Jadi seperti ini, ada ilustrasi dari beberapa sumber yang aku dapat bahwa bekas jeratan di bagian depan leher Tangmonida ini kemungkinan adalah bekas jeratan seperti dia ditenggelamkan, kemudian diangkat, ditenggelamkan, diangkat
diangkat seperti itu, sehingga bekas jeratan itu kan hanya ada di bagian depan aja guys, sedangkan di bagian leher belakang itu nggak ada. Kemudian, seperti yang aku jelaskan di video selanjutnya, bahwa ditemukan di jasad Tang Monida itu ada ikatan simpul jaketnya. Itu kan nggak seperti ikatan simpul jaket pada waktu sebelum dia naik speedboat, tetapi lebih mirip seperti ikatan simpul orang yang taekwondo gitu guys. Nah, berkaitan dengan ikatan simpul ini, aku kan di video sebelumnya aku udah janji ke kalian untuk mengupdate masalah ini. Jadi, ada klarifikasi dari relawan dan juga aktor yang ikut mengevakuasi jasad dari Tang Monida. Dia mengatakan bahwa ikatan itu tidak ada ketika Tang Monida ini ditemukan, tetapi ikatan dari jaket itu dilakukan oleh salah satu tim evakuasi agar supaya jasad dari Tang Monida ini mudah untuk dilakukan evakuasi guys. Ini adalah klarifikasi dari tim evakuasi yang melakukan pengangkatan jasad dari Tang Monida pada saat itu guys. Tapi kita tidak tahu lagi apakah ini sebagai rekayasa supaya menutupi gitu guys, karena kan seperti yang kalian tahu, aku menjelaskan sebelumnya bahwa ikatan itu kan seperti ikatan simpul taekwondo ya guys ya. Dan seperti yang kalian ketahui bahwa yang punya hobi olahraga taekwondo adalah si Pur. Mungkin aja ini adalah sebuah rencana lain lagi supaya Pur itu tidak dikait-kaitkan dengan masalah ini guys. Selanjutnya adalah ini juga yang lagi rame banget ya guys ya. Jadi ada foto-foto yang sempat diupload oleh manajer si Tangmo, yaitu si Gatik, di Instagramnya, yang katanya netizen sih ada yang bilang itu adalah manipulasi atau rekayasa guys. Jadi dari dua foto ini kita lihat bahwa kedua-duanya ini si Gatik sedang berpose, di belakangnya itu kan backgroundnya itu ada jembatan ya guys ya. Jadi di jamnya itu atau waktunya terlihat jam 22.06 dan jam 22.13. Ini berarti foto ini diupload beberapa menit sebelum Tang Monida ini tenggelam. Jadi kan diketahui bahwa Tang Monida ini tenggelam sekitar pukul 22.40 apa gitu ya guys ya, aku lupa, mohon maaf kalau aku salah. Jadi foto ini diupload oleh Getik sebelum tenggelamnya si Tang Monida. Mungkin aja si Getik ini ingin membuat alibi bahwa sebelum tenggelamnya si Tang Monida ini tidak terjadi apa-apa gitu guys. Jadi tidak terjadi keributan atau apapun itu, karena kan dia pada jam segitu dia upload foto. Sedangkan si Tang Monida ini katanya tenggelam di jam 22.40 kalau nggak salah guys. Jadi ini kata masyarakat Thailand sih cuma sebagai alibi si Getik aja gitu guys. Nah, kemudian keanehannya lagi dari foto ini ya guys ya. Jadi ada foto 1, 2 dan juga foto ketiga. Kalau kita lihat dari ketiga foto ini, kita lihat bahwa mereka itu berpose ketika posisinya speedboat ini kan nggak lagi berjalan tuh guys kayaknya ya. Kalau misalkan mereka berpose kalau speedboat lagi jalan kan mungkin aja rambutnya lagi terbang-terbang atau apa kayak gitu kan ya, bergoyang-goyang. Dan pastinya ketika kalau misalkan kita motret dalam posisi speedboat itu melaju, pastinya kan susah ya guys ya, kayak background di belakangnya itu nggak bakal sejelas itu gitu loh. Nah, kalau misalkan mereka untuk berpose atau foto aja mereka bisa berhenti ya guys ya, tetapi kenapa ketika si Tang Monida ini katanya pengen buang air kecil, kenapa tidak berhenti? Katanya si Tang Monida ini jatuh ke air karena buang air kecil ketika speedboat ini sedang melaju. Sedangkan mereka foto-foto kan bisa berhenti. Masa iya sih si Tang Monida mau buang air kecil kemudian si speedboatnya ini nggak bisa berhenti? Ini kan aneh juga ya kan. Selanjutnya nih guys ya, jadi tempat duduk yang ada di speedboat di bagian belakang yang pada awal-awal itu ya guys ya, itu kan seperti kursi ya guys ya, itu di situ terlihat Robert sedang duduk, jadi bagian belakang itu kayak kursi kayak gitu. Tapi ketika speedboat yang sebenarnya itu ditemukan, kita lihat di sini bahwa tempat duduk bagian belakangnya itu tiduran guys, bukan duduk seperti yang pertama. Jadi di situ terlihat bahwa teman-teman dari si Tang Monida ini nggak ada yang duduk di bagian belakang, mereka itu pindah posisi ke bagian depan semua. Seperti video ketika mereka baru nyampe ke dermaga yang mereka nunjuk-nunjuk arah si Tang Monida tenggelam itu loh guys. Jadi di situ terlihat bahwa banyak sekali ceceran bekas wine, seperti terjadi kegaduhan kayak gitu, seperti terjadi kayak sesuatu di bagian belakang. Dan ini aku rasa aneh banget. Dan juga kenapa botol wine yang mereka bawa itu kenapa harus dibuang ke sungai? Ada apa di bagian botol itu? Kan sesuatu pasti terjadi guys. Nah, dari penjelasan-penjelasan aku di atas, aku ingin membeberkan beberapa kemungkinan kekerasan yang terjadi di dek bagian belakang tadi guys. Kemungkinan yang pertama adalah si Tangmo ini dipaksa oleh tamu VVIP untuk melayani kayak gitu guys. Tetapi karena si Tang Monida ini nggak mau, karena itu kaki dari Tang Monida ini dilukai guys. Kemudian baru si Tang Monida ini diperkaos. Kemungkinan yang kedua adalah dia dipaksa oleh tamu si VVIP ini karena dia nggak mau. Kemudian tamu VVIP ini memasukkan botol wine ke area vital dari Tang Monida. Karena itu guys, botol wine yang aku maksud tadi itu hilang dan dibuang mereka ke sungai guys. Mungkin aja di bagian botol wine itu ada bekas DNA atau bekas-bekas cairan dari organ vitalnya si Tang Monida. Makanya botol wine itu mereka buang supaya tidak diperiksa oleh pihak kepolisian dan tim penyelidik guys.
Selanjutnya terkait kain putih yang sempat hilang katanya gitu ya guys ya. Mungkin aja kenapa juga kain putih yang terikat di pinggangnya Tang Monida itu kok bisa dibuang ke sungai gitu guys. Kenapa kok harus dibuang? Apakah di kain itu ada bekas-bekas tertentu? Mungkin aja bekas cairan dari tamu VVIP atau bekas apa gitu sehingga dibuang ke sungai. Oleh karena itu kain putih yang dimaksud itu sampai dengan saat ini itu kan dikatakan hilang. Tapi Ibu Panida sempat mengatakan bahwa dia sempat melihat kain putih itu ada di kantor kepolisian ketika Tang Monida ini dilakukan otopsi yang pertama guys. Kemungkinan yang keempat yaitu Tang Monida ini berpikir bahwa dia itu kan dapat kerjaan gitu dari si Getik ya guys ya. Tetapi Tang Monida ini nggak tahu kerjaannya itu apa karena mungkin nggak srek atau apa. Jadi si Tang Mo ini beralasan bahwa dia tidak bisa dan dia mengatakan bahwa dia tuh lagi menstruasi kayak gitu guys. Tetapi karena si Getik ini sudah terlanjur menerima uang, mungkin uang transferan dari tamu VVIP ini, si Tang Mo ini lagi nggak mood kayak gitu guys. Akhirnya si Getik ini bilang lah ya kan ke tamu si VVIP ini bahwa Tang Monida lagi dapat kayak gitu, lagi menstruasi. Tapi mungkin tamu VIP ini nggak nerima kayak gitu loh guys, karena dia mungkin sudah membayar sejumlah uang kepada Gatik dan karena marah dia tetap menyuruh Tang Monida dan Gatik untuk datang gitu guys. Nah mungkin aja kemungkinan yang terakhir ini, yang pertama itu si Tang Monida ini dibawa ke speedboat lain kemudian dianiaya dan ditenggelamkan, atau si Tang Monida ini dibawa ke hotel dan dianiaya serta diperkaos di tempat itu guys. Ini make sense dengan video aku sebelumnya yang menjelaskan bahwa ada satu hotel di sepanjang Sungai Chao Phraya itu yang tiba-tiba tutup pada hari yang sama ketika Tang Monida ini tenggelam. Itu bener-bener tutup guys secara tiba-tiba, dan setelah dikonfirmasikan mereka bilangnya memang mereka mau tutup aja kayak gitu, dan itu aneh banget ya guys ya. Jadi itu tadi beberapa updatean terkait kasus kematian artis cantik Thailand yang bernama Tang Monida. Aku harap semoga informasi yang aku sampaikan pada hari ini bisa menambah wawasan dan juga bisa menghibur kalian, mengisi waktu luang kalian. Dan kalau ada updatean-updatean terbaru lagi terkait kasus ini, aku bakal update lagi ke kalian dan aku bakal share lagi ke kalian. Makasih banyak kalian sudah tonton video aku. Jangan lupa klik tombol subscribe, klik tombol like dan juga share-nya. Jangan lupa klik loncengnya supaya setiap aku upload video-video baru kalian langsung bisa nonton video aku. Selalu jaga kesehatan kalian supaya kita terhindar dari wabah Omikron dan selalu semangat beraktivitas. Makasih banyak. Assalamualaikum. Dadah.